Ya, baik Bu, Dik. Kita mulai saja. Jadi kita santai saja, santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena pada kesempatan ini kita semua diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini di dalam rangka mengikuti rapat pendirian koperasi. Pendirian koperasi yang sebentar juga akan saya melakukan pengunduhan tentang perkoperasian. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi pembawa keselamatan dunia wal akhirat. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya sudah sampaikan kepada Ibu Endang. Ibu Endang kita, Bu, ya. Bahwa pada hari ini Pak Kadis rencananya hadir untuk menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Tapi sehubungan karena ada sesuatu dan acara yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga tidak bisa hadir bersama kita di sini. Dan ada perintah lisan kepada saya untuk mewakili beliau. Beliau berpesan bahwa yang pertama mengapresiasi ya atas keinginan kita bersama, ya, kelompok ibu-ibu ini untuk berkoperasi. Beliau berterima kasih atas keinginan itu. Kemudian yang kedua, berharap nanti ketika koperasi ini sudah berdiri ke depan, koperasi ini akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, insyaallah, amin ya. Dan selanjutnya beliau menyampaikan bahwa kebutuhan nanti akan pembinaan koperasi, beliau akan membantu terus, ya, melalui petugas-petugas yang ada seperti kami ini. Jadi nanti setelah koperasi ini berdiri, tidak usah sungkan-sungkan ke kantor atau menghubungi orang-orang yang merupakan bagian dari dinas koperasi untuk selalu bertanya, untuk selalu meminta saran dan usulan untuk pengembangan koperasi kita. Saya kira seperti itu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa hari yang lalu, ya, saya di WA Ibu Endang langsung mempertanyakan. Jadi saya juga agak ini tiba-tiba, siapa ini, ya. Pertanyaannya seperti ini, Pak, apa saja sih yang dibutuhkan? Dokumentasi apa saja yang dibutuhkan? Administrasi apa saja yang dibutuhkan kalau kita mau mengurus akta koperasi? Kan begitu, Bu, ya. Langsung saya balas, Ibu sudah pernah rapat pendirian koperasi tidak? Ternyata memang belum pernah, ya. Makanya pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa semua kebutuhan administrasi ataukah dokumentasi, ya, yang dibutuhkan untuk memperoleh akta notaris koperasi itu diperoleh dari rapat pendirian koperasi yang merupakan kesimpulannya nanti. Kemudian dibikinkan berita acara termasuk daftar hadir. Itulah kebutuhan pembuatan akta koperasi. Disitulah administrasi yang dibutuhkan. Hanya saja ibu-ibu perlu ketahui, sebelum rapat pendirian koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018, bahwa masyarakat yang ingin mendirikan koperasi
itu terlebih dahulu dilakukan penyuluhan perkoperasian terlebih dahulu. Jadi setelah kita siap rapat pendirian koperasi seperti ini, itu sebaiknya diberikan penyuluhan tentang perkoperasian terlebih dahulu, supaya atau harapannya adalah agar ibu-ibu semua ya, kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi itu paham tentang koperasi terlebih dahulu ya. Jadi kita diminta untuk pahami dulu, baru kemudian kita mendirikan, agar nanti ketika berdiri paham ya, mudah untuk kita melakukan aktivitas itu ya. Karena kalau tidak paham pasti ragu ataukah bingung ataukah entah mau melakukan apa selanjutnya ya. Meskipun saya rasa ibu-ibu termasuk adik-adik ya pasti sudah paham koperasi ya. Saya yakin bahkan mungkin ada di antara kita yang menjadi pengurus koperasi, bahkan sudah ada di antara kita yang sudah menikmati pinjam di koperasi atau bagaimana belanja di koperasi. Saya yakin seperti itu ya. Karena sekarang ini ya, begitu kemudahan masyarakat membaca media-media melalui internet, itu termasuk koperasi. Saya kira ada masyarakat yang mengakses itu untuk belajar di situ ya. Tapi meskipun demikian, karena ini adalah amanah regulasi kita, amanah dari peraturan kita untuk mendirikan koperasi, maka penyuluhan perkoperasian itu sesuatu hal yang harus dilakukan ya. Kadang saya biasa melakukan penyuluhan perkoperasian di kelompok masyarakat, biasanya ada yang kurang begitu tanggap. Wah, kenapa lagi mesti ada penyuluhan ya, kita kan ini sudah paham kan begitu ya. Tapi karena ini, sekali lagi saya sampaikan, ini adalah amanah, maka harus kita laksanakan. Apalagi kalau yang membawakan penyuluhan itu membosankan ya. Ya, membosankan. Seperti saya ini ya, mungkin membosankan. Perjanjian batur boko barandosu. Perjanjian batur daleka mengenai pengisah itu. Itu murah nih, mungkin jangan kena konjo kebahin ibarat ketepian kebetul tiada. Saya kira begitu Bu ya. Gitu. Jadi saya berikan pemahaman dulu tentang perkoperasian. Dulu saya pernah mengikuti sebuah pelatihan perkoperasian, manajer koperasi. Saya diminta untuk melakukan penelitian langsung di masyarakat untuk menguji beberapa kelompok masyarakat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap koperasi. Jadi ada 5 yang saya lakukan. Yang pertama adalah tukang becak, yang kedua adalah sopir ya, yang ketiga adalah pedagang pasar, waktu itu saya di Pabain-Bain. Kemudian yang keempat adalah kelompok PNS. Kemudian yang kelima adalah pengusaha. Ini kelompok masyarakat yang saya langsung mempertanyakan kepada mereka. Waktu itu kebetulan belum ada alat elektronik yang bisa saya pakai, cuma mempertanyakan langsung. Paling saya tulis waktu itu dari beberapa tingkatan masyarakat itu, ternyata pemahamannya tentang koperasi itu merata ya, merata. Mulai dari tingkat pengusaha sampai tingkat ke KBC itu pemahamannya terhadap koperasi itu sama. Yang masyarakat umum pahami koperasi itu adalah satu ya, pahami satu, tempat meminjam uang. Itu yang dipahami masyarakat. Koperasi itu adalah tempat pinjam